Gimana? Masih pakai wifi tetangga dengan cara yang ilegal dan tidak bermartabat? Sebuah film dari Jepang yang akan mengangkat kisah tentang suatu fenomena aneh ketika listrik dan semua barang-barang elektronik di dunia tiba-tiba mati. Apakah yang akan terjadi kepada umat manusia tanpa adanya listrik? Berlatar di kota Tokyo, Jepang, yang kita tahu di sana sudah sangat modern sekali, bahkan dari segi teknologi jelas sudah jauh berkembang dibandingkan negara kita. Semua serba digital, alat elektronik di mana-mana, kerja serba mesin, berjalan, berlari menggunakan mesin, manusia tidur berkawan mesin, makan dan minum dilayani mesin, penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah makin sulit, tenaga manusia banyak diganti mesin, pengangguran merajalela, sawah ditanami gedung dan gudang, hutan ditebang jadi pemukiman, langit suram, udara panas akibat pencemaran. Kisah akan berfokus pada seorang pekerja kantor perusahaan bernama Yoshiyuki Suzuki. Kita panggil saja Pak Yoshi. Beliau adalah seorang ayah, seorang kepala keluarga dari sebuah keluarga kecil. Ada Mitsue si ibu, Yui si kakak perempuan, dan Kenji si adik laki-laki. Mereka tinggal di sebuah apartemen di lingkungan perkotaan yang hanya untuk memotong seekor ikan saja. Si ibu tidak bisa melakukannya karena terbiasa beli di mall dengan bentuk yang sudah dipotong-potong dan tinggal goreng saja. Yoshi dan keluarga adalah sebuah keluarga kecil dari sekian banyak keluarga di perkotaan yang sudah ketergantungan pada alat-alat modern bersifat bid'ah, sehingga bisa dibayangkan betapa bingung dan tak tahu apa-apanya mereka apabila harus lepas dari kehidupan dan lingkungan yang mereka jalani saat ini. Keesokan paginya, Yoshi dan keluarga cukup dibuat susah ketika listrik ternyata mati entah dari jam berapa. Namun yang aneh adalah semua alat elektronik dan mesin yang bersifat listrik pun juga ikut mati seperti handphone, senter, dan kendaraan. Akibatnya lift apartemen pun tidak bisa digunakan sehingga untuk pertama kalinya mereka semua harus menggunakan kedua kaki untuk menuruni tangga menuju lantai bawah gedung apartemen ini. Fenomena aneh ini pun membuat jalanan menjadi sepi kendaraan dan yang terlihat hanyalah orang-orang yang tengah berjalan kaki nampak sibuk dan buru-buru untuk melakukan aktivitas mereka, di mana Yoshi yang biasa naik kereta pun harus dibuat panik saat pengurus stasiun menyatakan bahwa kereta belum bisa digunakan, yang membuat beliau harus berjalan kaki cukup jauh untuk menuju ke kantor tempatnya bekerja. Beruntung bagi Kenji si adik, dia terbiasa naik sepeda menuju ke sekolah, sehingga ketika melihat orang-orang tengah bingung dengan kendaraan yang mereka yang tidak bisa hidup, Kenji bisa dengan santainya mengayuh sepeda dan tetap bisa berangkat ke sekolah seperti biasanya. Beralih ke ibu-ibu, Mitsue juga sama dibuat susahnya ketika harus membawa kantong sampah dengan menggunakan tangga apartemen, di mana dia dan ibu-ibu di sana memutuskan untuk membeli lilin setelah tahu bahwa pemadaman listrik ini akan berlangsung untuk waktu yang belum ditentukan. Kembali ke Yoshi yang sudah tiba di tempat kerja, di sana dia dan semua karyawan bingung karena pintu otomatis yang tidak bisa dibuka, sehingga mereka dengan percaya dirinya memecahkan kaca untuk bisa masuk ke ruangan kerja masing-masing tanpa menyadari jika dengan fenomena yang terjadi saat ini sudah jelas bahwa mereka semua tidak bisa bekerja seperti biasanya, dan bapak atasan pun terpaksa memulangkan semua karyawannya. Dalam perjalanan pulang, Yoshi menyempatkan mampir di toko sepeda di mana beliau berinisiatif untuk membeli sebuah sepeda sebelum kehabisan. Singkat cerita, malam pun poek, benar-benar poek. Untuk pertama kali selama hidup di perkotaan, Yoshi dan keluarga akhirnya bisa melihat langit malam dengan jelas, dan itu merupakan pemandangan yang sangat jarang sekali terlihat, bahkan tidak pernah dilihat oleh mereka semua. Untuk makan dan penerangan mereka menggunakan lilin, dan beruntung kompor gas masih bisa digunakan karena tidak membutuhkan listrik untuk menyalakannya. 3 hari berlalu, pemadaman listrik ternyata masih berlanjut. Tidak ada kabar atau pengumuman dari pemerintah tentang kapan listrik akan kembali menyala, sehingga persediaan air di apartemen pun semakin hari semakin menipis. Yang kita tahu butuh listrik untuk bisa menggunakan air dari PDAM, dan Mitsue benar-benar harus mengirit untuk mencuci semua baju suami dan anak-anaknya. Yoshi sendiri secara pribadi diberitahu bapak atasan untuk segera meninggalkan perkotaan, di mana fenomena yang terjadi saat ini jelas tidak bisa dianggap remeh, karena jika listrik tak kunjung menyala, maka akan timbul kekacauan yang membuat perkotaan menjadi tempat yang berbahaya untuk ditinggali. Perkataan bapak atasan pun langsung terbukti ketika Yoshi akan mengambil uang di bank, yang karena mesin ATM tidak bisa digunakan, semua orang yang ingin mengambil uang pun harus mengantri dan dibatasi penarikannya, yang karena takut kehabisan, Yoshi terpaksa ikut berdesak-desakan yang justru membuatnya harus terluka. 7 hari berlalu, stok makanan di semua swalayan benar-benar kosong melompong akibat kendaraan mati total yang menyebabkan tidak adanya pasokan dari supplier. Setengah dari penduduk kota yang masih ingin hidup pun memilih untuk berjalan kaki menuju kampung halaman, sementara Yoshi dan beberapa penghuni apartemen lain memilih untuk bertahan dengan visi dan misi untuk menjaga tempat tinggal
tinggal mereka dari orang asing yang tidak dikenal. Sadar jika terus bertahan di sini akan mati konyol, Yoshi dan keluarga pun memutuskan untuk mengumpulkan semua uang yang mereka miliki supaya bisa beli tiket pesawat dan pulang ke kampung halaman tempat orang tua si Mitsue ini tinggal saat ini. Menggunakan sepeda, mereka berencana untuk pergi ke bandara terdekat, di mana dalam perjalanan Yoshi melihat sesuatu yang cukup mengejutkan ketika sebotol air dihargai sekitar 1.000 yen atau sekitar 100.000 rupiah per botolnya akibat langkanya air bersih yang terjadi saat ini. Semakin jauh perjalanan, ternyata harga air per botol semakin mahal. Alih-alih akan lebih murah jika beli di minimarket, ternyata harganya jauh lebih mahal, sekitar 2.500 yen atau sekitar 250.000 lebih. Tahu gitu beli di awal yang harganya tidak seedan ini. Beruntung ada Mitsue, beliau yang seorang ibu-ibu tentu memiliki trik sendiri dalam dunia tawar-menawar, sehingga Yoshi dan keluarga bisa mendapatkan satu kardus botol air dengan harga masing-masing sekitar 60.000 rupiah. Singkat cerita, setelah mengayuh sepeda sejauh beberapa kilometer, Yoshi dan keluarga harus mengalami kekecewaan tatkala pesawat ternyata tidak bisa digunakan, yang sejak awal sudah dijelaskan jika semua kendaraan baik itu darat, udara, atau laut, semua yang bersifat menggunakan listrik sudah benar-benar mati total dan tidak bisa digunakan. Alhasil Yoshi dan keluarga pun terpaksa bermalam di sebuah hotel yang gelap dan tidak ada air sama sekali, di mana Yoshi sebagai kepala keluarga sudah mengambil keputusan untuk tetap pergi ke kampung halaman kakek di kampung dengan cara menempuhnya menggunakan sepeda. Keesokannya, Yui dan Kenji pun pergi ke toko buku untuk mencari peta negara Jepang, yang setelah diperiksa, jarak antara kota Tokyo dan kampung halaman ternyata sangat jauh dan bisa memakan waktu berbulan-bulan untuk bisa sampai di sana. Sementara Mitsue, dia mendapat kabar dari orang-orang yang lewat jika kota Osaka adalah satu-satunya kota yang tidak dilakukan pemadaman listrik, sehingga daripada menuju kampung halaman kakek, mereka memilih untuk pergi ke kota Osaka dengan harapan bisa bertahan hidup di sana sementara waktu. Beruntung bagi Yoshi dan keluarga karena mereka masih punya stok minuman di saat orang-orang kaya yang memiliki barang-barang mewah ditolak untuk barter bahan makanan karena saat itu semua barang mewah itu tidak ada gunanya. Yoshi dan keluarga pun berhasil mendapatkan satu kantong beras dan sebuah sepeda berkat stok minuman milik Yoshi yang ditukarkan dengan barang yang dimaksud. Dan lagi, kita akan diperlihatkan sebuah pemandangan yang sangat-sangat jarang terlihat ketika jalan tol yang biasanya ramai kendaraan justru kini dipenuhi oleh orang-orang yang sedang berjalan menuju tujuannya masing-masing, di mana Yoshi dan keluarga tetap bisa tersenyum meski kondisi saat ini benar-benar sedang sulit. Saat malam hari tiba, Kenji dikejutkan ketika seorang pria sedang mencuri satu botol air, di mana saat Kenji mengejarnya, ternyata pria tersebut adalah seorang ayah yang masih punya bayi kecil, dan botol air tersebut digunakan untuk membuat susu untuk bayi kecilnya tersebut. Tak betul jika harus berada dekat dengan orang-orang, Yoshi dan keluarga pun memilih untuk istirahat di tempat sepi, lebih tepatnya di pinggir sungai, yang di situ setidaknya mereka bisa beristirahat tanpa harus khawatir dengan orang-orang yang ingin mencuri barang milik mereka. Ketika melanjutkan perjalanan, terjadi hujan deras disertai angin kencang hingga membuat mereka harus berteduh di bawah jembatan. Akibatnya sepeda dan persediaan makanan pun harus hancur tertiup angin, sementara Yoshi masih sempat-sempatnya kebelet modal tepat di tengah rimbunnya rerumputan. Sesampainya di rest area, Yoshi mencoba untuk membuat api dengan cara primitif, sementara Kenji dan Yuri masuk ke swalayan untuk mencari makanan, yang seperti kita tahu dalam kondisi kiamat kecil seperti ini, semua bahan makanan, minuman, dan barang-barang untuk bertahan hidup pastilah sudah habis diambil duluan oleh orang lain. Namun Kenji yang cerdas pun berhasil mendapatkan air aki biru yang sudah dimineralisasi dan aman untuk diminum, serta sebuah suar yang mungkin bisa berguna suatu hari nanti. Sementara Yui mengumpulkan makanan kucing berupa tuna kaleng, berharap masih bisa layak untuk ditelan. Hari ke-22, Yoshi dan keluarga berhasil bertahan hidup dengan hanya makanan kucing dan botol air aki biru, di mana mereka tak sengaja bertemu dengan sebuah keluarga persepeda yang nampak bahagia seolah menikmati keadaan yang sedang terjadi saat ini. Rupanya keluarga ini memiliki keterampilan bertahan hidup yang baik, tahu cara untuk bisa mendapatkan air bersih dan mengeringkan bahan makanan, sehingga meskipun listrik dan alat elektronik tidak bisa digunakan, mereka masih bisa tertawa bahagia dan justru menikmati keadaan ini dengan sabar dan tawakal. Saat itulah salah satu anak dari pesepeda memotret mereka berempat secara tiba-tiba, di mana kamera yang dia gunakan ternyata bukan kamera digital, sehingga masih bisa digunakan dalam situasi seperti ini. Yui pun berinisiatif untuk memberikan alamat rumahnya, di mana dia berharap jika nanti keadaan kembali normal, mereka akan mengirimkan foto tersebut supaya menjadi pengingat tentang apa yang terjadi saat ini. Tiba di persimpangan, Yoshi dan keluarga diajak untuk ikut pergi menuju ke pegunungan, tetapi Yoshi tetap pada rencana awal, yakni pergi menuju kota Osaka, yang kata orang-orang yang lewat tidak dilakukan pemadaman listrik di sana. Dan betapa kecewanya Yui ketika mengetahui jika Osaka sama saja dengan kota-kota lain, bahkan jauh lebih buruk, di mana Yoshi sangat menyesal karena sifat egoisnya justru menuntun keluarganya pada kondisi yang sangat tidak worth it seperti ini. Penduduk Osaka yang sudah sangat kelaparan pun terpaksa menangkap dan memasak semua binatang di tempat wisata laut atau wisata akuarium laut, sehingga Yoshi dan keluarga pun segera ikut mengantri supaya kebagian makanan, tetapi semua makanan sudah habis tak tersisa, yang membuat Yoshi sampai sujud memohon agar keluarganya bisa makan sedikit saja. Hari ke-67, keluarga kecil ini akhirnya sampai di pedesaan yang terdapat banyak sawah dan pohon-pohon, harusnya tidak kelaparan dan bisa memanfaatkan apa yang ada di alam, tetapi karena Yoshi dan keluarga sudah menggantungkan hidup
hidupnya pada teknologi dan alat-alat modern, mereka tidak bisa melakukan apa-apa dan pasrah dengan kelaparan tersebut. Saat itulah mereka melihat ada seekor babi yang sedang berkeliaran. Yoshi dan keluarga pun segera menangkapnya untuk dimasak, tetapi ketika sudah tertangkap, tak ada satupun dari mereka yang sanggup menyembelih dan justru harus keburu ketahuan oleh seorang petani desa yang merupakan pemilik dari babi tersebut. Di rumah si kakek petani yang baik hati ini, Yoshi dan keluarga ditawari makanan dan tempat tinggal asalkan mau membantu si petani untuk menangkap babi-babinya yang kabur, di mana Yoshi langsung menyetujui hal itu asalkan bisa bertahan hidup demi keluarganya. Dibekali dengan persediaan makanan yang sudah diasapi atau dikeringkan, mereka sangat berterima kasih atas semua bantuan yang diberikan si kakek petani ini, dan hal itu cukup membuat beliau sedih karena tidak ada lagi orang yang akan membantunya di rumah ini. Setelah melewati beberapa kilometer, mereka akhirnya mendapat jalan buntu ketika menemui sungai yang membentang. Namun berdasarkan peta yang dimiliki Kenji, jalan itu memang benar-benar ke sana, sehingga Yoshi berinisiatif untuk membuat sebuah rakit kecil demi bisa melewati sungai tersebut. Setelah berhasil menyeberangkan Yuli dan Mitsue, Yoshi dan Kenji pun harus kembali menyeberang untuk membawa sepeda dan barang-barang yang karena hujan tiba-tiba turun cukup deras. Yoshi mengalami nasib naas ketika tertinggal jauh di belakang demi bisa mempertahankan barang-barangnya dan harus ikut terbawa hanyut sungai tanpa tahu apa yang terjadi pada dirinya. Hari pertama tanpa adanya sosok Yoshi, sang kepala keluarga, membuat mereka bertiga nampak pasrah dengan itu dan tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke kampung halaman, di mana saat sedang makan daging asap, muncullah seekor anjing yang kelaparan sehingga membuat Yui memberikan makanannya, tetapi tak lama muncullah teman-teman si anjing yang merebut semua makanannya, sehingga kejadian tersebut membuat Mitsue harus terjatuh dan mengalami patah tulang pada bagian kakinya. Dan ketika anjing-anjing itu masih kelaparan dan ingin menerkam mereka bertiga, tiba-tiba muncullah kereta api berbahan bakar uap, di mana mereka bertiga pun naik kereta tersebut yang secara kebetulan akan melewati tempat kampung halaman si Mitsue. Tak diduga Yoshi ternyata masih hidup dan saat sudah sadar langsung berjalan ke tempat terbuka, di mana saat melihat ada kereta api yang muncul, Yoshi teringat dengan suara yang pernah diberikan Kenji dan mencoba menyalakannya, sehingga Kenji dan keluarganya pun menyadari jika ayahnya ternyata masih hidup. Hari ke-108 mereka akhirnya sampai di pantai tempat kampung halaman ayah Mitsue tinggal alias kakek Yui dan Kenji. Selama 2 tahun 126 hari mereka tinggal di sana dengan hidup sederhana, dimulai dengan Mitsue yang sudah mahir berkebun, Yui yang mahir menganyam, dan terakhir ada Kenji dan Yoshi yang ikut mencari ikan bersama kakeknya yang seorang nelayan. Keesokan paginya Yoshi tiba-tiba terbangun setelah mendengar sesuatu dari dalam gudang. Ternyata itu adalah suara jam waker yang menyala disusul dengan suara toa yang aktif dan lampu-lampu rumah yang kembali menyala. Setelah 2 tahun setengah fenomena aneh ini terjadi, semua akhirnya kembali normal. Orang-orang di berita mengatakan jika fenomena tersebut berasal dari komet dan radiasi matahari yang menyebabkan listrik dan balang elektronik mati. Ada juga yang mengatakan jika fenomena ini terjadi akibat ulah suatu organisasi semacam teroris. Dan akibat listrik yang mati, data-data pun tidak bisa dibaca oleh para peneliti, sehingga mereka masih belum bisa mengetahui apa yang sebenarnya penyebab sudah terjadi semua ininya. Anjir, ketika Yoshi dan anak-anak akan berangkat melakukan aktivitasnya, saat itulah ada seorang tukang pos yang membawa sebuah paket berisi foto yang waktu itu diambil oleh keluarga pesepeda, di mana foto tersebut adalah sebuah bukti sekaligus kenangan yang tidak akan pernah keluarga ini lupakan seumur hidupnya. Tamat, ending yang cukup menghikmahkan.